Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum berobat menurut Islam. Pertama yang kita bahas adalah definisi obat. Jadi definisi obat itu secara umum adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari suatu penyakit. Atau bisa juga diartikan bahan atau perpaduan bahan, jadi banyak bahan ya. Nah itu adalah digunakan untuk apa ya, untuk bahan untuk menyelidiki ya, menyelidiki yang gunanya juga untuk mendiagnosa, untuk mencegah, bisa juga untuk menyembuhkan juga bisa ya, untuk meningkatkan kesehatan dan lain-lainnya ya. Yang jelas itu adalah bahan untuk itu ya. Di dalam agama Islam ini sangat memperhatikan masalah kesehatan, karena memang kita tahu bahwasanya agama Islam itu sangat menyeluruh ya. Semua aspek dalam kehidupan ini ada disinggung dalam agama kita, apalagi kalau dalam masalah kesehatan. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda ya, likuli da'in dawaun, faiza asiba dawa'ud da'i bara'a biiznillahi. Setiap penyakit itu ada obatnya. Semua penyakit itu ada obatnya. Apabila sesuai antara penyakit dan obatnya, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Kemudian kita memasuki metode berobat di masyarakat. Jadi di masyarakat kita ini ada beberapa macam metode berobat ya. Yang pertama dengan pengobatan herbal, yang kedua dengan pengobatan tibun nabawi, yang ketiga dengan farmasi modern. Jadi kalau pengobatan herbal itu dia mereka memakai obat-obat dari ramuan tradisional ya, dengan menggunakan bahan-bahan alamiah, terutama bahan-bahan alamiah ya sebagai bahan bakunya. Kemudian ada yang dengan cara tibun nabawi atau pengobatan nabi ya. Jadi nabi itu beliau pernah menyembuhkan begitu dengan cara ucapan atau ditetapkan atau juga dengan amalan. Kemudian ada yang dengan metode farmasi modern, itu adalah pengobatan yang dilakukan dengan cara-cara modern dan ilmiah, yang mana sudah obat-obatnya itu sudah diuji cobakan dengan penelitian gitu. Jadi pengobatan modern itu ada sudah dibuktikan dengan cara penelitian. Jadi ada 3 cara itu dalam masyarakat kita dalam melakukan pengobatan. Misalnya tadi Ibu jelaskan lagi tentang herbal tadi ya. Herbal itu kan obat tradisional yang bahan ramuannya itu dari alamiah. Jadi bahan-bahan alamiah baik dari tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Dan ini pun bisa dibagi menjadi 3 ya. Misalnya dalam bentuk jamu. Dibikin jamu ya dari bahan-bahan alami, baik akar-akar, daun-daun apa begitu ya, lalu dibikin secara alami begitu ya. Kemudian yang kedua adalah obat herbal berstandar. Nah, kalau ini sudah sudah diuji secara klinis. Mungkin dalam kayak semacam pabrik gitu ya, pabrik rumahan membuat obat dari bahan-bahan herbal tapi sudah berstandar karena sudah diuji klinis ya. Kemudian ada yang istilahnya dengan fitofarmaka. Itu sama juga obat herbal yang sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya melalui uji klinis ilmiah, dan bahannya
terjamin begitu ya, terjamin, dan diambil dari bahan-bahan asli Indonesia. Nah itu obat-obatan herbal itu ya, di sini maksudnya. Jadi orang-orang itu juga menggunakan obat-obat herbal ini ya. Kemudian tadi ada juga yang istilahnya tadi tibun nabawi. Tibun nabawi itulah pengobatan cara Nabi. Nah, yang pertama ya dari bahan-bahan alami ya, bahan-bahan alami juga, tapi mungkinnya secara langsung begitu, atau juga bisa diolah tetapi dari bahan-bahan yang dipakai oleh Rasulullah dulu. Misalnya madu. Nah, madu itu kan Rasulullah mengobati obat segala penyakit begitu ya. Jadi madu, walaupun sekarang madu itu bermacam-macam, yang jelas bahan bakunya itu adalah madu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian minyak zaitun, habatus sauda, kurma, air zam-zam, kayu siwak, bawang, dan lain-lain ya. Dan lain-lain dari bahan-bahan itu yang terkenal madu itu ya, dan yang Ibu sebutkan tadi. Dan juga diperhatikan kebersihannya dan juga cara memperolehnya. Kalau dalam Islam begitu ya, cara memperolehnya juga diperhatikan, harus dengan cara yang halal. Kemudian ada juga yang pengobatan semacam terapi seperti bekam, khitan, cukur rambut, mandi. Nah, itu adalah juga pengobatan tibun nabawi. Kalau bekam itu kayak kayak dilukai begitu, terus diambil darah kotornya. Khitan mungkin sudah tahu, cukur rambut tuh kalau misalnya rambutnya kotor atau apa dicukur begitu, dibersihkan. Mandi juga salah satu untuk kesehatan. Kemudian ada pengobatan dengan cara ibadah. Nah, ini terutama untuk penyakit-penyakit batin ya. Nah, ada doa, ada zikir, tapi ada juga ruqyah. Nah, ruqyahnya ruqyah syariah. Ada juga dengan taubatan nasuha, ada doa-doanya ya, di mana orang bisa mengamalkan ibadah itu untuk mengobati dirinya. Kalau pengobatan modern mungkin itu nanti yang kalian sebagai sekolah farmasi ya, orang apoteker itu tahu. Pengobatan modern itu sudah diuji klinis, tapi bahan-bahannya pun juga banyak yang diambil dari bahan alami, tetapi dia diproses secara modern. Nah, itu diuji diprosesnya secara modern, kemudian bahan-bahannya juga bahan alami. Jadi itu maksudnya pengobatan modern. Kemudian hukum berobat ya menurut ulama mazhab. Jadi hukum berobat itu ada ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ya. Mereka itu menghukumkan berobat itu mubah. Jadi mubah itu mau berobat mau tidak berobat tidak menjadi masalah. Mereka menghukumkan berobat itu mubah. Namun sebagian dari mazhab Hambali berobat itu mubah, tetapi katanya bersabar itu lebih afdol. Jadi dibiarkan aja sakitnya, nanti juga sembuh sendiri, dan dalam sakit itu orang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan bertawakal begitu. Maka tidak memikirkan berobat itu lebih afdol. Itu tadi sebagian daripada mazhab Hambali. Kemudian ada menurut mazhab Syafi'i dan sebagian dari mazhab Hambali mengatakan berobat itu hukumnya sunnah atau dianjurkan. Jadi kalau orang berobat itu sakit gitu, dia berobat, maka berobatnya itu hukumnya sunnah. Itu menurut ulama mazhab yang hukum berobat menurut mazhab. Ada yang hukum berobat menurut ulama kontemporer. Jadi kalau ulama kontemporer itu maksudnya ulama-ulama yang
apa ya, ulama modern yang dekat kepada zaman kita ini atau di zaman sekarang kita ini ya. Mereka itu ada beberapa menghukumkan berobat itu. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada juga yang mengatakan makruh, mubah, bahkan haram. Jadi kalau kita memahaminya gitu ya, wajib. Nah, kalau bagaimana keadaan wajib itu? Kalau orang sakit diduga kuat dia itu akan sembuh dengan penyakit itu, dengan obat yang tersebut, maka dia tidak boleh membiarkan dirinya sakit karena obatnya ada aja. Nah gitu, maka dia wajib untuk berobat begitu, nggak boleh membiarkan orang obatnya ada ya, karena dalam kesehatan itu juga akan bisa menggiatkan orang untuk beribadah. Nah dalam keadaan sakit pun orang tidak ya, jadi tergantung keadaannya juga sih. Kalau sakit akan susah untuk melakukan ibadah, sedangkan ini ada obatnya tapi tidak diperlukan, nah maka wajib orang seperti itu berobat. Nah ada juga yang melakukan sunnah. Jika tidak berobat, badan lemah, tidak dalam sakitnya itu dia tidak membebani orang begitu ya, dia bisa jalankan sendiri, sakitnya itu dia urus bisa dirinya sendiri. Kemudian obat penyakitnya itu biasa gitu, tidak menular, misalnya sakit flu atau sakit panas yang biasa sembuh sendiri begitu ya. Kemudian dia tidak melakukan berobat lah gitu, maka dia mendapat sunnah hukumnya begitu. Sembuh sendiri bisa begitu, diminumi obat juga bisa. Nah dia dalam keadaan seperti itu, kalau dia berobat untuk membantu badannya supaya cepat sembuh, maka hukumnya sunnah. Kemudian makruh itu apabila berobat itu diduga obatnya itu memang sia-sia begitu, obatnya sia-sia, nggak pas, sia-sia, mau beli lagi obat, padahal diduga kuat obatnya itu tidak cocok untuk dia, tapi dia terus berusaha untuk membeli obat yang sia-sia tadi, maka itu hukumnya makruh. Dan kalau dia memilih bersabar, nah lebih baik kalau misalnya obatnya itu sudah ternyata memang tidak ada hubungannya atau apa begitu ya, maka makruh berobat seperti itu. Ada yang hukumnya mubah. Nah, mubah itu boleh aja gitu ya. Nah itu yang kayak penyakitnya ringan, bisa aja sembuh, nah begitulah dengan sendirinya, jadi dia boleh berobat, boleh tidak. Kayak orang tadi sakit yang ringan-ringan aja begitu. Kemudian yang haram hukumnya apa? Kalau dia berobat dengan sesuatu yang zatnya itu haram, padahal ada saja obat lain yang tidak haram, maka berobat dengan sesuatu yang haram hukumnya haram. Kalau ada lagi obat yang tidak haram begitu, tidak boleh memilih yang haram. Kalau dia memilih yang haram, maka berobatnya juga menjadi hukumnya haram. Jadi itu keadaan-keadaan di mana orang lagi sakit itu ya, hukumnya gimana? Kalau menurut ibu ya, berobat itu adalah suatu usaha. Jadi kita harus terus mencari, kalau kita sakit misalnya, kalau kita merasa bahwasanya ada obat begitu ya, untuk ini, dan kita berusaha untuk maka itu adalah sesuatu yang mau wajib, mau sunnah, mau makruh ataupun mubah, hukumnya di situ. Yang jelas kita itu kalau sakit itu, kalau dikiranya kita tidak kita berobat aja. Nah berobat saja, tapi dilihat juga kalau memang obatnya sia-sia ya jangan dibeli begitu. Jadi kita bertanya, kita berusaha, jangan mubazir, harus sabar begitu ya. Yang jelas dalam keadaan-keadaan seperti itu, misalnya mau memilih bersabar, ada aja kan juga. Kalau memilih bersabar, malah ada yang mengatakan bersabar itu lebih afdol. Jadi di situ bisalah kamu pelajari, aku ini kalau sakit apa yang harus aku lakukan, ini hukumnya apa, ada aja tertera di situ. Hukum yang haram pun ya haram, salah bazatnya yang haram, tapi kalau tidak ada obat lain lagi, maka yang haram itu bisa menjadi
mubah kalau memang tidak ada obat yang lain. Kemudian dalam masyarakat muslim ya, terhadap pengobatan modern atau pengobatan farmasi modern, kamu harus tahu ada 3 kategori mereka dalam menghadapi obat modern itu. Yang pertama adalah mereka yang menolak sama sekali pengobatan modern, sebab mengatakan kalau pengobatan modern itu tentu tidak sama dengan pengobatan Nabi atau pengobatan Rasulullah. Bahkan itu mereka mengatakan dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu orang-orang Barat mungkin ya, mereka katakan orang Barat adalah orang kafir. Jadi mereka tidak mau ke obat modern. Jadi memang terjadi seperti itu, padahal antara Barat dengan Muslim itu kan juga enggak apple to apple gitu, enggak ini. Tapi ada pemikiran bahwasanya kalau datang dari modern itu dari Barat, maka Barat itu dari non Muslim. Jadi mereka tidak mau berobat dengan pengobatan modern. Ada sikap yang kedua, mereka yang hanya percaya dengan pengobatan modern karena anggapannya itu ya, bahwasanya pengobatan modern itu sudah diuji secara klinis dan juga kehalalannya kalau memang tidak ada obat lain kan dihukumkan darurat begitu. Jadi mereka hanya percaya dengan pengobatan yang berasal dari farmasi modern. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah menggabung antara pengobatan yang itu ya modern dengan pengobatan ala Nabi, dengan pengobatan herbal, digabung aja dan semua juga bisa, tergantung nanti yang mana yang cocok dengan dia. Jadi ada 3 kategori masyarakat kita ya. Cuma yang paling banyak mungkin yang bisa dilihat secara kasat mata itu adalah yang ketiga ini. Mereka tidak menolak yang Tibun Nabawi, tidak menolak herbal, dan juga tidak menolak pengobatan modern. Nanti dicari yang cocok. Nah itu sikap masyarakat ya. Kemudian Al-Quran, nah kita kan orang muslim ya, Al-Quran itu kitab suci kita. Itu di dalamnya itu menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu adalah obat ya, disebut dengan asyifa. Jadi nama lain dari Quran itu asyifa adalah obat penyakit. Ada yang mengatakan obat penyakit rohani dan juga sebagai obat penyakit jasmani. Jadi dua-duanya begitu ya. Jadi di dalam surah Al-Isra ayat 82 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Jadi artinya itu ya, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Ya, begitu ya. Jadi Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Jadi bisa menjadi penyembuh bagi orang-orang mukmin ya. Jadi kalau misalnya obat tuh ya yang batin, obat penyakit hati misalnya apa ya? Menghapus kebodohan atau penyakit-penyakit yang ada yang menyesak di dalam dada. Baca Quran adalah sebagai penenang hati. Tapi bisa juga dipakai sebagai pengobatan, misalnya yang jasmani ya, digigit kalajengkingnya ada gitu ya, baca ditiupkan, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca alhamdulillah atau apa ya, di situ kemudian ditiupkan. Nah itu juga bacaan Al-Quran itu asal dilatih, asal diamalkan oleh orang yang menyembuhkan dengan cara membaca ayat-ayat Al-Quran itu, maka akan sembuh penyakitnya. Jadi memang ada orang-orang khusus ya yang mengamalkan suatu ayat atau ayat-ayat penyembuh begitu, sehingga ketika dia yang membacakan ayat-ayat itu akan membuat orang yang penyakit luka atau digigit ular atau apa itu menjadi sembuh. Jadi tidak sembarang orang. Atau juga ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi penyembuh orang-orang yang misalnya kena hal-hal yang gaib-gaib begitu ya. Tidak bisa dipungkiri hal itu ada.
maka ayat-ayat Al-Qur'anlah yang bisa mengusir atau menyembuhkan orang-orang yang kena itu tadi ya, masalah-masalah gaib tadi, misalnya diguna-guna atau disirap tuh kayak dihipnotis begitu, atau disantet ya, maka ayat-ayat Al-Qur'an bisa menjadi penyembuh. Mungkin sampai di situ dulu penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa paham apa yang Ibu jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.